fi kuburiha. Ya Allah, berilah keberkahan buat umatku daripada mereka yang menghidupkan pagi harinya dengan ibadah. Kita yakin apa yang diucapkan Nabi sebagai bentuk perhatian beliau, cinta beliau kepada umatnya, apa yang diminta kepada Allah pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jadi umat Nabi enggak ada ruginya, Pak. Jadi umat Nabi selalu beruntung dunia dan akhirat dengan satu syarat: ikutin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat daripada peringatan-peringatan yang senantiasa kita rayakan, kita hidupkan setiap bulan-bulannya dalam tahun Hijriah, mulai dari bulan Muharram, mengingatkan kepada kita tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sampai ke bulan Maulid, mengingatkan kepada kita tentang lahirnya sosok manusia mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW, sampai ke bulan Rajab, mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang sangat mulia daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, sampai ke bulan Ramadan, mengingatkan kepada kita akan turunnya Al-Quran, sebuah wahyu yang sangat mulia kepada Nabi Muhammad SAW, sampai bulan Syawal, sampai bulan Zulhijjah, bagaimana hajinya Nabi Muhammad SAW. Semua yang Allah ciptakan daripada peristiwa-peristiwa yang mulia tadi mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini, terutama umat Islam, tidak lepas daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan beruntung bagi mereka yang hidupnya selalu memperjuangkan dan melanjutkan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada jalan menuju Allah. Semua jalan tertutup menuju Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, kecuali melalui jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan Sya'ban ini, saudara. Nabi mengatakan wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul. Sya'ban ini bulannya aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah Allah menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran yang berisi, yang mengandung sebuah perintah yang sangat mulia kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini modal kita satu-satunya, saudara. Modal kita satu-satunya untuk mendapatkan ridho rahmatnya Allah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Sya'ban ini yang saya katakan tadi, Nabi juga memberikan kabar gembira, aqrabukum aliyya manzilatan aktsarukum aliyya sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa
شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah, perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama ada 2 malam. Yang satu malam khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu malam lagi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam yang paling afdal, yang paling afdal, melebihi afdalnya malam Lailatul Qadar, melebihi mulianya malam nisfu Sya'ban, melebihi sempurnanya malam daripada Lailatul Id, Idul Fitri, Idul Adha. Satu malam yang paling afdal untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber kemuliaan malam-malam yang mulia. Dengan adanya malam kelahiran Nabi, maka adanya malam Lailatul Qadar, maka terwujudnya malam nisfu Sya'ban, maka adanya malam-malam mulia yang Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam kelahiran Nabi, malam yang paling afdal untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan satu malam afdal, mulia, istimewa, khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Malam diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah dari para kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda antara malam umatnya dengan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu mulianya perjalanan Isra dan Mi'raj yang tidak pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya, hanya terkhusus, terhadiahkan, teristimewakan untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengabadikan peristiwa yang mulia tersebut di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang pertama surah Isra'il, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu. Lagi-lagi kalau kita pretelin nih ayat, nggak cukup sejam 2 jam. Namun singkatnya sebagaimana yang kami dapatkan ilmu dari guru kami, di antaranya Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syariri radhiyallahu anhu. Beliau mengabarkan kepada murid-muridnya akan ayat yang mulia tadi. Yang pertama, Allah memberikan julukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dengan julukan Abdullah, hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad itu beliau walaupun hamba Allah, tapi benar-benar diakui kehambaannya oleh Allah. Karena cuma beliaulah satu-satunya manusia yang menghambakan dirinya, yang berkhidmat kepada Tuhannya setiap saat, yang tidak pernah bisa dimiliki oleh orang lain walaupun sekelas para nabi dan rasul. Sehingga Allah sendiri yang memberikan julukan kepadanya dengan kalimat Abdullah, Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba. Beda dengan kita manusia. Kita ngaku ucapan doang, saya hamba Allah.
hamba Allah, jangan nama saya. Alhamdulillah kita diingatkan oleh pengurus Masjid TKI, minta doanya, dukungannya juga sekaligus. Mudah-mudahan Masjid Taqwa ini makin meluas daripada areanya, tempat ibadahnya. Doakan mudah-mudahan bisa kembali, bisa kita miliki tanah sekitar masjid ini Pak, biar lebih luas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi hanya Nabi yang diberikan julukan bi'abdihi hambanya.